Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa qarabatihi ajma'in wa ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara kalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Seyogyanya yang menyampaikan materi pada kali ini adalah Ustadz Roni. Namun beliau sampai saat ini belum hadir. Ya, semoga sih hadir gitu. Tapi kayaknya nggak mungkin. Baik bapak-bapak sekalian, sebagai pengganti, nama juga pengganti beda ya. Namanya pengganti itu beda sama yang aslinya. Ya, kalau nggak ada akar, ya apa terbalik? Nggak ada batang, akar pun jadi gitu. Baik bapak-bapak sekalian. Ada satu ayat yang disebutkan di dalam surat Al-Baqarah yang merupakan satu tanda atau satu yang menunjukkan indikasi bahwa orang-orang itu dianggap sebagai orang-orang yang melakukan suatu kebajikan. Ini di surat Al-Baqarah ayat 177. Memang banyak sekali ayat-ayat yang menjelaskan tentang ciri-ciri orang yang bertakwa. Namun di samping itu, selain bertakwa, dia disebutkan sebagai orang apa? Misalnya sebagai pribadi yang bertakwa, yang kemudian orang-orang yang sangat baik atau orang yang sangat membenarkan. Atau dengan istilah selain dia muttaqun, dia sebagai sodaku atau sebagai orang as-sodikun. Dia sebagai muttaqun tapi dia juga sebagai seorang yang misalnya solehun. Dia seorang muttaqun tapi dia juga sebagai pribadi yang muhsinun. Jadi itu selalu disandingkan antara pribadi yang bertakwa dengan istilah-istilah lain yang menunjukkan bahwa orang yang berpribadi ketakwaan itu juga memiliki sifat yang misalnya suka membenarkan, ya, sodaku. Orang yang bertakwa juga disebut juga sebagai as-solihun, orang-orang yang soleh. Orang yang bertakwa juga disebutkan sebagai misalnya surat Al-Abidun, orang yang beribadah. Orang-orang yang selalu mengabdi. Orang-orang yang soleh juga bisa disebut juga sebagai orang yang misalnya banyak istilah-istilah tersebut, misalnya ya, selain itu as-sadiqun juga disebutkan juga sebagai orang yang al-wa'idun, orang yang memenuhi janji. Nah, di sini disebutkan laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billah. Pertama, bukanlah suatu kebajikan, bukanlah suatu kebaikan. Al-birro, ya, laisal birro. Kata al-birro itu kebaikan, kebajikan. Ada kata yang senada dengan al-birro, al-khairo, itu juga baik. Ada juga kata yang senada dengan itu, at-tayyib, itu juga baik. Ada juga kata yang senada dengan ini, misalnya hasan, al-ihsan, itu juga baik, yang terbaik. Nah, ini al-birro. Al-birro ini biasanya berkaitan dengan suatu pengabdian, ya, pengabdian ya kepada sesuatu hal gitu ya. Pengabdian di sini dalam arti pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, laisal birro. Ya, birro. Makna birro juga bisa juga banyak hal ya, banyak arti makna birro ya. Tapi di sini diartikan birro itu artinya baik. Ya. Ada juga kata misalnya al-barra fil barri wal bahri. Ya, ada juga
tapi bentuknya beda. Ya, harokatnya fathah. Berbeda fathah saja, albirru misalnya dengan albarru itu sudah berbeda. Tapi kadang kata albarru pun juga bisa dimaknai dengan kebaikan. Tapi kalau albarru itu bisa juga dimaknai dengan daratan misalnya. Ya, albarru. Ya. Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladzi amilu la'allahum yarji'un. Dhaharal fasadu fil barri, telah tampak dhahara, ya, dhahar, zihar, jelas, tampak, al fasadu, kerusakan, fil barri, di daratan, di daratan, ya, wal bahri, ya, di lautan. Nah, tidak menyebutkan misalnya di bumi, tapi Allah menyebutkan secara khusus. Memang perbuatan yang dilakukan oleh manusia, ya, karena di bumi itu juga tidak melulu isinya daratan, tapi juga isinya juga lautan, bahkan lebih banyak airnya atau lautannya. Tapi Allah mengatakan dhaharal fasadu fil barri wal bahri. Allah menyebutkan al-barri, daratan. Daratan dulu baru lautan. Karena lebih banyak manusia tinggal di daratan, ya, daripada di lautan. Nah, di situ maknanya sudah berbeda, itu daratan, al-barru. Nah, tapi di sini al-birru, laisal birra. Ya. Ya. Bukanlah suatu kebaikan, bukanlah suatu kebajikan. Ya. Al-birru antuwallu wujuhakum kibalal masyriq, bahwa kalian menghadapkan, antuwallu bisa juga memalingkan, mengarahkan, wujuhakum, wajah-wajah kalian. Nah, makna wajah saja terkadang dimaknai bukan makna letterlek, wajah dalam arti muka. Boleh jadi bisa juga misalnya al-wajhu itu berarti misalnya menghadapkan jiwa dan raganya. Nah, maka terkait dengan albirru, kebajikan di sini adalah pengabdian diri, ya, menghambakan dirinya, menghadapkan, ya, jiwa dan raganya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, boleh jadi ada sekelompok manusia, ada sekelompok orang yang mengabdikan dirinya, ya, bahkan menyatakan dengan mungkin dengan seolah semacam janji, ya, atau semacam baiat lah gitu, bahwa menghadapkan jiwa dan raganya tidak untuk Allah. Banyak hal, ya, tidak untuk Allah. Boleh jadi, ya, dia mengarahkan misalnya mengabdi untuk seorang sosok makhluk Allah. Boleh jadi itu kelompok, misalnya suatu kelompok tertentu atau golongan, ya, bisa saja terjadi. Dia betul-betul menghabiskan jiwa dan raganya, mengeluarkan, ya, peluh keringatnya dan juga pikirannya, semuanya, dan juga semua anggota tubuhnya, perbuatannya hanya untuk mengabdi pada suatu golongan, kelompok. Bahkan boleh jadi ada sekelompok orang yang pengabdiannya itu sampai menghilangkan pengabdiannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi dia orang yang dikategorikan sebagai orang muslim, tapi nyatanya dalam kehidupannya misalnya mati-matian membela seseorang, misalnya mati-matian membela kelompoknya, mati-matian atau sampai nyawanya keluar itu atau nyawanya tidak ada hanya untuk membela sesuatu hal yang bersifat duniawiyah, misalnya ada dunia saja. Laisal birra an tuwallu wujuhakum. Wujuh di sini banyak maknanya dari kata wajhun. Wajhun itu wajah. Wajah itu muka, ya kan? Di sini bentuknya bentuk jamak dari kata wujuh. Jamak dari kata wajhun, maksudnya jadi wujuh. Ya, wujuh itu artinya wajah-wajah kalian.
Jadi yang dijadikan mukhatab atau diajak bicara ini adalah bukan satu orang saja, tapi lebih dari dua orang. Karena kalau dalam bahasa Arab itu jumlah itu ada tiga. Ada makna mufrad tunggal, ada makna musanna dual, ada makna plural yaitu jamak atau lebih dari dua. Nah, kalau dua itu masih belum dikatakan jamak, sekalipun walaupun dalam pelaksanaan sholat misalnya berdua juga itu sudah dianggap jamak juga, tapi ada penyebutan secara khusus biasanya musanna berdua. Nah, ada makna dua, ya itu hanya ada di bahasa Arab ya. Kalau di kata-kata yang lain, di bahasa-bahasa yang lain cuma satu, terus kemudian dua itu sudah jamak. Di dalam bahasa Arab tidak, ya ada makna mufrad, ya ada makna tunggal, dual, plural. Ya, jadi ada makna satu, dua, dan lebih dari tiga. Wujuhakum wajah-wajahkan qibalal masyriq. Qibalal ini juga jamak dari kata kiblat. Kiblat kibalun. Jadi arah, mengarahkan, memalingkan wajah-wajah ke arah al-masyriq, timur. Ya. Qibal al-masyriqi wal maghrib. Bukanlah suatu pengabdian, bukanlah suatu kebajikan kamu mengarahkan wajah kamu, wajah kalian ke arah timur. Ya, masyriq. Masyriq dari kata syaraka, yasriku ya, artinya tempat. Syaroko itu tempat terbitnya matahari, ya, makanya disebut dengan syuruk. Nah, syuruk itu terbit matahari, ya. Ada maghrib, nah, itu dari kata gharaba yaghribu, artinya tenggelam, ya, terbenam, tempat terbenamnya matahari, ya. Ada sekelompok orang yang memang mengkhususkan pengabdian, yaitu mencurahkan jiwa dan raganya hanya untuk mengabdi ke timur dan barat. Nah, ini seperti kayak beberapa kelompok agama yang disebut dengan misalnya penyembahan terhadap matahari. Dahulu juga kita kenal zaman Nabi Sulaiman, kita kenal Ratu Bilqis. Ya, sebelum dia masuk Islam, menyatakan diri masuk Islam dengan Nabi Sulaiman alaihissalam, dia menyembah matahari. Dan kita juga tahu misalnya di kerajaan-kerajaan di Mesir, Fir'aun itu juga memuliakan matahari. Juga kita lihat misalnya di Yunani, nah, itu juga ada ya pemujaan terhadap, ya selain daripada itu ada juga pemujaan terhadap matahari. Ternyata memang pemujaan terhadap timur dan barat atau terbitnya matahari itu memang sejak dulu sudah ada. Artinya sejak zaman kuno itu sudah, Mesir kuno sudah ada penyembahan-penyembahan itu. Maka di sini mengapa Allah mengatakan al-masyriq wal maghrib. Nah, oleh karena itulah ya pada saat di situ ada hadis ya yang mengatakan bahwa janganlah kamu sholat di dua saat, misalnya terbitnya matahari atau saat terbenamnya matahari. Kalau bisa dilewatkan sedikit gitu. Karena dikhawatirkan untuk merupakan suatu penyembahan terhadap matahari. Makanya syuruk bisa dilebihkan atau tidak lebihkan. Ya, tapi sih ada beberapa ulama yang mengatakan ya tergantung niat kan. Sholatnya itu kan tergantung niat. Nah, kalau niatnya misalnya tidak untuk matahari kan tidak mengapa, ada yang mengatakan begitu. Tapi di sini kan ini hadis ya, boleh jadi jika kita harus ikuti juga apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Dan disebutkan juga di dalam hadis yang artinya misalnya bahwa di antara kedua, terutama maghrib itu terbenamnya matahari, karena di maghrib itu terdapat ada dua tanduk setan, artinya kekuasaan setan yang begitu luar biasa. Kita kalau melihat waktu maghrib misalnya, waktu maghrib itu kan waktu warna apa warnanya? Warnanya apa? Nah, sebenarnya bukan merah ya, jingga. Nah, merah jingga kan. Nah, itu kan
Kalau dalam klub sepak bola itu ada Mister United itu kan apa itu? Setan merah kan ya. Nah, itu warnanya kan jingga itu kan. Nah, merah-merah jingga gitu. Nah, itu kenapa gambarannya? Gambarnya juga setan juga kan. Kalau saya lihat itu. Ya, itu gambar setan karena memang jangan-jangan dia juga dengar juga apa yang dia dalam hadis ini. Ya, karena memang pada saat itu kalau dilihat dari topografi ya, ilmu tentang pewarnaan itu, saat maghrib itu adalah saat di mana setan itu sangat kuat gitu. Ya sesungguhnya ya setan itu luar biasa kuatnya begitu. Kalau dipikir-pikir, nah ini juga sama juga sebenarnya setan itu ya. Nah setan itu kan sebenarnya punya anak buah ya. Ada anak buahnya dari bangsa jin, ada anak buahnya dari bangsa manusia. Kita ini diantaranya. Nah kadang saya juga berpikir, mengapa di bulan Ramadan? Ramadan itu kan bulan yang panas ya, Ramadan, pembakaran, bakar gitu. Nah kita kan ditempa ya, 1 bulan itu ditempa betul kan? Bisa 29 hari, bisa 30 hari. Tapi mengapa di bulan Ramadan ada juga pembunuhan? Tapi mengapa di bulan Ramadan ada juga yang melakukan perbuatan zina? Tapi mengapa di bulan Ramadan ya ada banyak tawuran, bahkan pembunuhan? Di bulan Ramadan pulang dari sholat subuh, habis misalnya sholat subuh berjamaah, tawuran dengan kain misalnya, anak-anak remaja, bahkan kainnya itu diisi dengan senjata. Wah itu ada terjadi itu, ya kan? Ya. Nah, ini ada juga yang memaknai begini, bahwa kita kan disebutkan di dalam hadis ya bahwa di bulan Ramadan tuh ghuliqatis syayatin, setan diikat. Berarti kalau setan diikat kan nggak bisa ganggu, bener? Nggak bisa goda kan, bener kan? Berarti setan lagi nyantai, lagi nggak goda, ya tidak menggoda. Setan lagi mungkin jangan-jangan pada saat itu setan lagi ngopi, ya mungkin ya setan lagi ngopi, lagi nyantai. Karena mengapa? Karena sesungguhnya setan itu sudah mentraining. Kalau kita di training cuma sebulan, ya. Tapi setan mentrainingnya 11 bulan. Bayangkan, setan mentrainingnya 11 bulan. Kita ditraining oleh setan 11 bulan. Maka wajar pada saat bulan Ramadan itu muncul, ya kan kita ya diantaranya anak buahnya setan itu adalah manusia. Maka bagi saya, sekarang saya lagi santai nih. Sekarang saya lagi ngopi nih. Biarin aja, manusia kan anak buah saya. Ntar juga saya sudah training kok 11 bulan. Pasti muncul juga di bulan Ramadan. Pembunuhan lah, itu kan artinya gitu. Jadi boleh jadi dalam hadis itu ada sahih. Setan diikat, semuanya diikat. Karena apa? Karena setan itu sudah mentraining 11 bulan. Ya. Kita kan kadang-kadang serius sekali di bulan Ramadan. Kita intens sekali dalam beribadah di bulan Ramadan. Tapi begitu keluar dari bulan Ramadan, mulai berkurang sedikit-sedikit. Mulai berkurang bersedikit-sedikit. Ya kan? Nanti muncul lagi Ramadan, training lagi. Ini menurut ada sebagian pendapat seperti itu. Jadi, waduh, gak berhasil dong kalau gitu. Nah, oleh karena itu orang yang berhasil di bulan Ramadan sungguh luar biasa. Dia bisa mengalahkan trainingnya setan 11 bulan itu. Itu luar biasa. Makanya wajar kalau di dalam buku karangan buku Nakoi itu dikatakan the 7 awareness gitu ya. 7 kesadaran gitu ya. Di antaranya bahwa manusia di atas rata-rata adalah orang-orang yang berhasil di bulan Ramadan menjadi pribadi yang takwa. Itu luar biasa. Dengan intensnya dia beribadah, kemudian dia di luar bulan Ramadan dia maintenance, dia pelihara ibadah-ibadah itu, dia pelihara kebiasaan-kebiasaan itu. Dia pelihara latihan-latihan di 1 bulan itu, di bulan lainnya. Itu luar biasa. Sehingga
disebutkan sebagai manusia di atas rata-rata. Nah, ibadahnya sebagai pribadi yang bertakwa, sekaligus dia sebagai pribadi yang muhsinun, orang-orang yang ihsan. Ihsan itu ya pribadi yang betul-betul ya anta'budallaha ka'annaka tarahu wa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau beribadah seolah-olah engkau melihat Allah. Tapi kan kita tidak mampu melihat Allah secara kasat mata. Nah, oleh karena itu kita harus yakinkan bahwa Allah pasti melihat apa yang kita lakukan. Pasti Allah melihat ibadah kita. Nah, oleh karena itulah orang-orang yang bertakwa sering juga disebut sebagai al-muhsinun. Ya, makanya ada istilah al-muhsinun juga. Orang-orang yang mempunyai pribadi yang ihsan. Dan orang-orang yang muhsinun itu orang-orang yang sulit bagi setan untuk menjaganya. Setan udah berjanji, ibadakal mukhlasun, kalau nggak saya mukhlisun, ikhlas itu ya. Ada disebut ikhlas juga. Muhsinun juga bisa. Ada yang muhsinun ya, bahwa ibadahnya bukan karena untuk yang lainnya, tapi orang yang ikhlas disebutkannya ya. Ada juga mukhlisun. Orang bertakwa itu juga disebut al-mukhlisun, orang yang ibadahnya ikhlas, murni karena Allah Subhanahu wa taala. Selain ihsan juga dia mukhlisun. Nah, itu selalu digandeng dengan kata-kata misalnya yaitu al-mukhlisun. Nah, setan pun tidak akan bisa ngomong. Itu bukan setan, itu adalah iblis yang ngomong. Ya, bahwa saya tidak akan bisa menggelincirkan anak cucu Adam, yaitu anak-anak yang mukhlisun. Saya akan menggelincirkan semua anak cucu Adam kecuali hamba-hamba yang mukhlisun, hamba-hamba yang ikhlas. Itu yang susah, ya. Nah, maka di sini sebutkan laisal birra antu wallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Nah, kadang-kadang begitu kita keluar, maka ibadah kita, pengabdian kita bukan karena terkadang itu boleh jadi karena Allah, tapi lebih besar karena dunianya. Karena disebutkan dalam sebuah hadis, sayati zamanun la yuqbalu dinuhu illa bidunyahu. Akan datang suatu masa nanti di mana dunia akan dinilai dengan di mana agama akan dinilai dengan dunianya atau dengan materinya. Boleh jadi seperti itu, ya. Materi di sini banyak, dunia di sini banyak. Boleh jadi materi dalam arti harta, uang, boleh jadi juga kedudukan, boleh jadi juga kelompok ya, masif orang. Apalagi nih sebentar lagi kita masa 2024 ya. Udah banyak dah. Biasanya kalau udah dekat-dekat begitu mau deketin kiai lah, mau deketin ulama, dari masjid ke masjid ya, biasa itu. Ya muncul. Maka di situ bisa boleh jadi bukan karena Allah, tapi di masyriq wal maghrib. Jangan sampai seperti itu. Walakinnal birra, akan tetapi kebajikan itu man amana billah. Yang pertama, orang yang betul-betul dianggap sebagai melakukan suatu kebajikan dan berhasil di bulan Ramadan misalnya, ya, dalam training bulan Ramadan, yaitu yang pertama orang yang beriman kepada Allah. Beriman kepada Allah bukan hanya sekedar percaya. Beriman kepada Allah bukan hanya sekedar menyebutkan bahwa Tuhan saya hanya Allah. Beriman kepada Allah bukan hanya sekedar membenarkan saja, tapi beriman kepada Allah yaitu apa? Percaya dengan penuh keyakinan serta dengan merealisasikan dengan seluruh anggota tubuhnya hanya kepada Allah, yaitu sebagai Tuhan kita. Percaya dengan penuh keyakinan. Boleh jadi orang mengatakan saya percaya Tuhan saya Allah, tapi sholat tidak. Ya, misalnya sholat masih bolong-bolong. Boleh jadi dia percaya dengan adanya Allah,
puasa di ujungnya doang, di depan doang, di akhirnya sudah banyak yang kemudian buka. Ya, kita lihat banyak seperti itu. Nah, di sini maka komitmen pertama bagi orang pribadi yang melakukan suatu kebajikan, yaitu ciri-cirinya atau yang pertama, man amana billah. Maka wajar kalau di surat Al-Baqarah ayat 183 mukhatab atau yang diajak bicara, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Amanu di sini dalam bentuk, kalau bahasa Arabku al-fi'lul mudhari, al-fi'lul madi, fi'lun madi. Ya, artinya kata kerja lampau. Artinya ya dia sudah beriman dan sudah meyakini serta merealisasikan keyakinan itu dengan bil jawarih, dengan anggota tubuh semuanya, dengan panca indranya semuanya. Man amana billah. Maka di sini wajar kalau di sini pakai kata amana, kata kerja lampau. Ya, sudah dia, jadi ya sebelum dikatakan dia sudah beriman sejak dulu gitu ibaratnya. Ya, sudah meyakini dan sudah melakukan pengabdian itu. Man amana billah. Tapi tidak hanya amana billah saja. Di dalam surat Al-Baqarah 177 ini, yang kedua adalah yang disebut orang yang melakukan suatu yang disebut sebagai dia melakukan kebajikan, yaitu amana wal yaumil akhir billah, ya man amana bil yaumil akhir. Dia juga harus beriman dengan hari akhir, hari kiamat, hari kiamat. Ini kadang-kadang ini sebagai satu syarat ya, kalau beriman kepada Allah hari akhir, beriman kepada Allah hari akhir. Misalnya tentang memuliakan tamu, itu dikaitkan dengan beriman kepada Allah dan hari akhir. Ya kan? Man amana billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Ya kan, kalau nggak salah gitu. Ya, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia muliakan tamunya. Falyukrim dhaifahu. Itu dengan perbuatan yang dianggap kita kecil, ya, memuliakan tamu. Boleh jadi kita di antara kita misalnya, kalau ada tamu datang ke rumah kita, kita perasaan misalnya, apalagi kita punya pekerjaan, apalagi kita punya kesibukan, ada tamu datang, udah itu tamunya datang tapi minta sesuatu, bagaimana coba? Coba. Makanya wajar kenapa Allah mengatakan yaitu man amana billahi wal yaumil akhir. Ya. Ini tekanan keras dari Allah Subhanahu wa taala, ya, bahwa kalau orang itu ya tidak memuliakan tamunya, kesel misalnya dalam hatinya, tidak suka dalam hatinya untuk memuliakan tamunya, ya, misalnya boleh jadi ini orang datang paling minta duit doang, ini orang datang ada maunya, ini boleh jadi kita pernah begitu Pak ya, pernah pasti ya Pak ya, iyalah pasti pernah ada lah gitu ya. Atau misalnya teman kita dari mana gitu ya, udah lama nggak ketemu gitu ya. Ya dulu pernah ketemu, nggak tahu, tiba-tiba ketemu, minta bantuan lagi. Waduh, bagaimana Pak? Padahal itu tamu kita datang misalnya. Ada. Nah kalau dia ada perasaan misalnya, apalagi dia tidak mau menerima dengan sebaik-baiknya, bahkan misalnya ngomongnya tuh kayak cuek-cuek aja, nyuekin gitu lebarnya, ibaratnya nyuekin. Itu bisa boleh jadi dianggap tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Mafhum mukhalafahnya atau makna sebaliknya begitu. Orang memuliakan tamu dianggap beriman kepada Allah dan hari akhir. Sebaliknya orang yang menyia-nyiakan tamunya, maka dia dianggap tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Nah, itu kata yang sangat luar biasa ini. Maka hati-hati
Kita harus hati-hati. Itu perbuatan kecil, ya, perbuatan kecil. Tapi coba kalau yang datang misalnya tamu agung, yang datang misalnya presiden, kita udah siap-siapin sejak awal. Kalau yang datang bos kita, wah, kita dari awal juga udah disediain. Kita udah takut. Nah ini, nah ya betul kan? Tapi kita selalu membedakan kan, betul. Jangankan kita, Rasulullah sendiri pernah hampir ya Rasulullah sendiri pernah sampai ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang tamu, Abdullah bin Ummi Maktum, seorang yang buta dan dia belum beragama Islam pada saat itu. Datang ke situ. Tapi pada saat itu Rasulullah juga sedang menjamu tamu-tamu agung dari para pembesar-pembesar kafir Quraisy. Karena Rasulullah punya niat di dalam hati, maksudnya punya apa ya, berarti dalam hati, kalau saya bisa mendapatkan pemimpinnya, maka otomatis itu bawahannya, umatnya itu akan ke bawah kan gitu. Tapi pada saat itu hampir-hampir ya sudah sih terjadi. Dia itu menyepelekan seorang buta bernama Abdullah bin Ummi Maktum, yang dia juga pengen belajar agama kepada Nabi Muhammad. Maka wajar Allah Subhanahu wa taala kemudian turunlah surat Abasa. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Telah bermuka masam ia, tidak kamu gitu. Tapi Allah mengatakan telah bermuka masam ia dan dia telah berpaling. Dengan menggunakan kata ganti dia, bukan kamu. Itu begitu sopannya Allah, maha sopan. Allah menghormatinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Allah marah pada saat itu, bahasanya bukan abasa, abasta wa tawallaita. Hei Muhammad, engkau telah bermuka masam, engkau telah berpaling. Padahal datang tuh seorang buta bernama Abdullah bin Ummi Maktum, tapi Allah gunakan dengan kata ganti dia. Tapi dengan kata ganti dia saja Nabi Muhammad terasa luar biasa perasaannya. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Ia telah bermuka masam dan berpaling, padahal datang seorang buta, yaitu yang bernama Abdullah bin Ummi Maktum, yang kelak dia akan minta pembelajaran kepada Nabi Muhammad. Di situ langsung Rasulullah berpaling dari pembesar kafir Quraisy. Masya Allah, langsung diterima Abdullah bin Ummi Maktum. Nah, kalau kita, maaf nih, kita mengadakan misalnya resepsi pernikahan, ada pejabat, ada orang kecil, mungkin tidak dikenal, mungkin jangan-jangan orang tukang sapu dan sebagainya. Padahal dia sudah di hadapan kita. Baru datang dia ini, para pembesar itu. Mana yang dilayani? Pasti yang orang gede itu. Bahkan mungkin ini lewatin aja, bentar, itu paling gitu. Paling nggak ngelihat. Hati-hati Pak. Hati-hati. Rasulullah aja ditegur. Kita harus bisa merasa tentang itu. Karena ciri itu dianggap tidak memuliakan tamu. Siapa yang paling dulu datang? Kadang-kadang yang paling dulu datang itu orang kecil. Ya, tapi kadang-kadang juga ada protokoler ya, kadang-kadang ya Pak ya. Mohon maaf ini, kadang-kadang kita mau salaman. Saya pernah juga merasakan, kita mau salaman nih. Salaman nih, diganti-gantikan. Tuh, maaf. Yang baru datang, direktur diduluin, salaman, potret lagi, ramai ya, maaf ya, mohon maaf ini apakah bisa dikategorikan ya tidak memuliakan tamu atau bagaimana? Itu saya juga bingung itu di situ. Ya, harusnya yang paling duluan, sekalipun dia siapa kedudukannya, ya kan? Nah itu ya
Kita boleh itulah mencerna sendiri dah. Banyak hal ya tentang yang dikaitkan dengan beriman kepada Allah dan hari akhir. Tentang memuliakan tetangga juga sama. Tentang berkata baik juga sama. Ya, falyakul khairan aw liyasmut. Maka berkatalah baik, atau kalau enggak diam aja udah. Ngapain kalau ngomongnya, kalau omongan ucapannya enggak baik. Kalau omongan ucapannya nyakitin orang, kalau omongan ucapannya itu menghina orang, kalau omongan ucapannya itu menyudutkan orang, di situ juga dikatakan man amana billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata baik, atau kalau enggak bisa berkata baik, diam aja lah. Coba bayangkan, itu kecil Pak, tapi itu dianggap oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuatu yang besar. Karena apa? Karena dikaitkan dengan beriman kepada Allah dan hari akhir. Ada banyak perbuatan kita yang dianggap kecil di hadapan kita, tapi itu besar di hadapan Allah. Ada lagi misalnya pipis tidak istinja, atau istinjaknya sembarangan, atau misalnya pipisnya, ya mohon maaf, kalau ibu-ibu mungkin jarang ya yang pipis di luar gitu ya, maksudnya di ini jarang ya. Tapi kalau bapak-bapak itu, masya Allah, bapak-bapak di mana ya, itu di bawah kolong jembatan, flyover, itu sampai misalnya mohon maaf, itu pagar besi aja itu sampai kuning, sampai karatan, sampai hancur itu ya. Tapi bau pesing luar biasa. Ya kayak maaf itu, kadang-kadang mohon maaf ininya, ada satu ya pekerjaan ya, biasanya itu kalau ditanya, ya mungkin karena apa nggak sempet atau bagaimana, sebenarnya bisa saja kan mobil dia yang bawa sendiri ya. Ya mampir aja ke tempat itu kan bisa dia pipis gitu ya. Kadang-kadang sembarangan. Ya Bapak mohon maaf kalau Bapak itu jalan di bawah flyover Ciputat, di bawah itu Pak, coba lah Bapak jalan set, baunya luar biasa. Ya, nah itu kan menunjukkan betapa, padahal itu kecil ya, kayaknya sungguh cuek ini, karena ini terpaksa, kalau nggak ditahan nanti, ya memang bahaya juga ya. Nah itu, tapi hal yang kecil menurut kita, ya dalam hal pipis misalnya, tapi itu di hadapan Allah disandingkan dengan orang yang berbuat dosa, yaitu mengadu domba atau ya menyebar fitnah lah ibaratnya. Coba itu kan ya, bandingannya kan jauh ibaratnya menurut pandangan kita, tapi di pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu besar. Bahkan dia bisa disiksa di alam kuburnya hanya gara-gara persoalan istinja kurang bersih, atau istinja sembarangan, atau pipisnya sembarangan misalnya. Itu juga sama, itu juga sebagai suatu kebajikan. Kadang-kadang kita melihatnya hanya kebajikan itu ya sholat kita, hanya ya yang 5 saja. Padahal di luar itu harusnya juga kita perhatikan. Kayaknya ini udah cukup kali Pak ya. Ini baru man amana billahi wal yaumil akhir. Ya, saya kira mungkin cukup karena ini kan pengganti. Barangkali ada yang mau bertanya, silakan. Kalau yang bisa saya jawab, kalau tidak ya saya jadikan PR. Ini banyak sebenarnya nih. Ada yang mau nanya? Tidak ada ya. Alhamdulillah kalau gitu, berarti paham semua. Ya, paham semua. Ini kalau di sekolah, saya tanya, gimana anak? Paham semua? Diam semua. Ya udah, paham. Begitu besok kasih ulangan, nih kerjain. Nilainya pada rendah semuanya. Lah kemarin katanya itu diam aja, ngapain? Paham apa gimana Pak? Nggak ngerti Pak, diam aja. Oh, ya Allah, jangan seperti kayak gitu. Jelas, taunya begitu ngerjain kerjaan ulangan, ya nilainya ini. Baik. Ada posted prioritas, enggak ya? Baik, dalam ayat ini sedikit Pak ya, ini biar selesai aja. Selain itu adalah beriman kepada para malaikat Allah, wal malaikah. Kita juga wajib mengimani adanya malaikat-malaikat Allah. Baik malaikat-malaikat yang diketahui yang jumlahnya 10 ya. Malaikatnya ada 10. Apapun malaikat-malaikat yang tidak disebutkan oleh Allah, yang jumlahnya
Bahkan disebutkan dalam sebuah kitab itu, ya kitab tentang akidah wa syariah, bahwa disebut lebih dari jumlahnya manusia. Saking banyaknya para malaikat. Boleh jadi misalnya malaikatul maut itu satu, itu pemimpinnya saja malaikatul maut, tapi yang nyabut banyak. Ya, boleh jadi yang nyabut nyawa banyak gitu. Ya, boleh jadi malaikat Jibril itu kan satu, tapi ada di bawahnya itu ada bala tentara malaikat. Ya, saya kira banyak itu. Kemudian wal kitabi, kitab juga kita wajib percaya dengan kitab-kitab Allah. Ya, 4 kitab saja yang kita wajib imani. Seboleh jadi juga dengan suhuf, lembaran-lembaran wahyu Allah. Ya, seperti suhuf Musa, suhuf Ibrahim, suhuf Nabi Sis, suhuf Isa juga ada. Suhuf, ya. Kemudian juga wan nabiyyin, nabi juga banyak, ada ratusan ya, ada ratusan ribu, 300-an ribu ya, ya. Ada rasul-rasul Allah, rasul-rasul itu ada 313-an. Ya, kalau nabi banyak jumlahnya. Kita wajib imani. Bahkan ada nabi yang kita kayaknya mendengarnya saja kayaknya agak ragu. Maksudnya bukan ragu, kayaknya kayak nabi gitu. Misalnya Nabi Daniel, kita harus percaya ada Nabi Daniel, ya. Ada Nabi Sis, ada Nabi Samuel, kita nyebutnya Samuel. Ada nabi itu, ada Nabi ya Hizkil, juga ada juga nabi-nabi ya. Yang kayak itu kita juga harus percaya. Ya Samuel, terus ada Nabi Daniel ya. Kita harus juga percaya para nabi itu. Percaya bahwa Allah telah menurunkan para nabinya dan juga para rasulnya. Nah, di sini kemudian berkaitan dengan pengelolaan harta. Wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba, dan memberikan ya hartanya ya hartanya yang dicintainya. Ala hubbihi, hartanya yang dicintainya. Harta pasti kita cintai banget, ya. Kalau harta sudah sampai di tangan, ya itu segera kalau bisa ya jangan lupa ada hak-hak orang lain. Di sini sebutkan wa atal mala ala hubbi, dan berikan sebagian harta. Di sini mal di sini tidak menunjukkan banyak, tunggal, mal. Jamaknya amwal, berarti mulai dari sedikit. Artinya apa? Kita miliki harta sedikit maupun banyak, jangan lupa berikan sebagian harta kita kepada orang yang berhak. Nah, di sini disebutkan, dan itu harta yang kita sangat cintai. Bagaimana tanda-tandanya bahwa harta itu dicintai? Kalau kita mau diberikan, itu ada rasa sayang gitu. Rasa ya Allah, kayaknya berat gitu. Nah, itu berarti itu benar-benar kita cinta dengan harta itu. Kalau kita bisa memberikan harta yang kita cinta, itu merupakan suatu kebajikan yang sangat luar biasa. Ya. Berarti melebihi dari apa yang kita cintai. Dan kepada siapa? Nah, di sini ini tidak menyebutkan orang miskin dulu. Dzawil qurba, karib kerabat kita, keluarga kita, saudara-saudara kita yang lemah, saudara-saudara kita yang miskin. Itu dzawil qurba. Kalau qurba itu ada 2 makna. Bisa makna kerabat dalam arti keturunan, ya, turunan kita. Kerabat juga di sini bisa berarti juga kerabat dalam arti tetangga dekat dan tetangga jauh, itu kerabat juga. Qarib yang dekat, qarib. Ya, tetangga itu kan boleh jadi ada 3 ya. Satu, pertama dia bisa menjadi seorang tetangga, dia juga orang yang dia tetangga kita, dia saudara kita, dia juga tetangga kita, dan dia juga orang beriman. Nah, bisa 3. Itu haknya ada 3 itu. Tapi ada boleh jadi dia itu cuma misalnya dia bukan kerabat kita dalam arti keturunan, tapi dia tetangga kita dan dia orang muslim ya. Nah, itu ada 2 kewajiban ya. Nanti ada lagi misalnya dia hanya sebagai tetangga kita, yaitu orang yang bukan muslim ya, dia bukan muslim ya, dia juga bukan kerabat kita, dan juga dia bukan orang muslim dan bukan kerabat kita. Nah, itu juga punya hak. Ya, itu juga punya hak.
Karena disebutkan kan fal yukrim jarahu, hendaklah muliakan tetangganya. Tetangganya itu muliakan, di sini nggak disebutkan tetangga yang muslim saja, tidak. Tetangga Nasrani pun kita juga harus baik, kita harus perlakukan baik. Jangan perlakukan berbeda. Kalau dia punya hak misalnya, ya hak-hak tertentu, ya tentang terkait dengan masalah sosial, terkait dengan tetangga, itu harus diperhatikan. Nah di sini dzawil qurba, baru kemudian wal yatama, anak-anak yatim. Di sini sebutkan anak yatim. Kenapa? Mengapa? Karena anak-anak yatim ini dia tidak masuk dalam mustahik zakat. Dia tidak masuk dalam mustahik zakat. Maka anak-anak yatim itu ya perlu kita cari rumahnya, kita perlu cari sehari-harinya dia makan, pakaiannya, semuanya. Kalau di sini kita bisa lihat banyak banget anak-anak yatim di sini. Itu harusnya kita perhatikan. Harusnya dari ya masjid saya kira sudah ada di Masjid Jabal Ar-Rahmah sudah melakukan itu. Ya, tapi kalau bisa jangan setiap setahun sekali. Itu mungkin setiap waktu kita boleh buka yayasan yatim piatu misalnya. Di sini kita belum ada. Boleh juga ini belum ada ini. Yayasan yatim piatu berapa banyak? Mohon maaf ya, di sini juga ada anak yatim juga anak piatu. Ya, yang sampai sekarang juga saya pernah dulu ngelihat itu 3 anak itu ya. Entah kemana itu sekarang anak itu pergi kemana itu ya. Mungkin udah bekerja kali, sebagian ada yang mengatakan gitu. Nah itu juga harus diperhatikan. Baru kemudian wal masakin, orang miskin. Wa ibnas sabil, ibnu sabil, orang yang menuntut ilmu, kehabisan ilmu, orang yang dalam perjalanan. Baik. Wasailin, orang yang minta-minta. Orang yang minta-minta juga kita masukkan per ini. Wa fir riqab. Oh ya. Ini soalnya banyak. Oke dah. Emang kalau nggak dihentiin emang terus-terus saya, Pak. Ya. Ya, baik, terima kasih. Oh, lebih ya Pak ya? Mohon maaf Pak. Ya, namanya juga pengganti Pak. Biasanya jadinya mohon maaf jadi lebih lama. Ya, baik, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Barangkali ada yang mau bertanya Pak. Kalau bertanya silakan. Udah habis katanya. Dari anak. Terima kasih. Saya mohon maaf jika ada kata yang salah, itu datangnya dari diri saya yang dhaif ini, dan kalau yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita tutup kajian kita pada pagi hari ini dengan sama-sama kita membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.